Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003 0150 1055 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang pengertian belajar gerak. Pembelajaran gerak. Pembelajaran gerak dapat diartikan sebagai sebuah upaya perubahan perilaku yang gerak, tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas bermaksud mengembangkan penguasaan terhadap keterampilan gerak. Adapun pengertian pembelajaran gerak menurut SIM 1991, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan terampil. Di dalam pembelajaran gerak ada 3. Yang pertama, belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Kedua, belajar tidak langsung teramati. Ketiga, perubahan yang terjadi relatif melekat. Turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang. Dalam proses belajar, sering terjadi gejala paleteo yang merupakan proses penyesuaian saraf dan sistem fisiologi di dalam tubuh dengan kondisi baru. Kondisi baru dapat berupa beban kerja yang bertambah atau pola keterampilan baru yang diajarkan. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Beberapa hasil belajar yang terlewati. Yang pertama, pengetahuan konsep. Kedua, kontrol dan koordinasi. Ketiga, otot yang digunakan. Keempat, efisien gerakan. Kelima, perhatian. Keenam, mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Adapun sifat pengaruh latihan. Pengaruh latihan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar. Dan yang kedua yaitu pengaruh latihan yang bersifat sementara. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keterampilan tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Kondisi latihan dapat menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu, pengaruh ini disebut sebagai pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara dapat positif juga negatif. Pengaruh positif berarti pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan, sedangkan pengaruh negatif menurunkan penampilan. Adapun memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Yang pertama, waktu pengukuran, dan yang kedua, aspek yang diukur. Pengalihan hasil belajar. Pengalihan
merupakan aspek penting dalam pembelajaran, mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa pembelajaran menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus digunakan pada saat diperlukan sehingga dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran. Merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan pengorganisasian latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor penting. Kondisi latihan yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang akan dihadapi. Adapun pengalihan hasil belajar. Yang pertama, pengalihan dekat. Salah satu aspek penting dalam proses latihan dan latihan tersebut beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Yang kedua, pengalihan jauh. Pengalihan jauh dilakukan dengan mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan yang khusus. Pengalihan hasil belajar. Pembelajaran gerak bukan hanya menunjuk pada adanya perbaikan dalam hal penampilan gerak, tetapi juga terkadang makna bahwa proses pembelajaran menunjuk pada adanya pertambahan dalam kemampuan yang dapat menunjang terjadinya penampilan yang perbaikan penampilan terjadi bukan karena belajar itu sendiri, tetapi perbaikan penampilan berarti sebuah indikasi dari adanya pembelajaran yang terjadi. Adapun tujuan akhir pembelajaran gerak. Tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu berupa penguasaan keterampilan dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Yang pertama yaitu penampilan terampil. Penampilan yang terampil menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak. Semua pembelajaran keterampilan dalam gerak pada akhirnya memiliki tujuan dasar, yaitu penguasaan penampilan yang terampil. Ciri penampilan terampil. Yang pertama, smoothness. Kedua, automaticity. Ketiga, mental. Keempat, effort. Kelima, stress. Dan keenam, point of fear. Kesimpulan, pengalaman belajar dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk dan seorang tenaga pendidik harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembelajaran sehingga dapat memanfaatkannya ketika merancang dan menciptakan pengalaman belajar. Perkembangan hasil pembelajaran gerak dapat diukur dengan berbagai cara, diantaranya dengan melihat perkembangan penguasaan gerakan sehingga makin lama semakin mengecil jumlah kesalahan yang dilakukan. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.